kemudian apa tuh bacaannya? Nah, ini yang baru-baru. Atau mungkin ada yang belum di BA, Mbak Sri kelihatannya ya Pak ya. Nanti golek konco Pak, golek barengan ya, golek barengan. Tapi sekarang ikut saja. Mungkin menteri motor barengannya ben BAT sekalian. Nah, bacaannya opo toh? Nah, bacaannya ora perlu angel-angel, gitu. Bacaannya ora perlu angel-angel. Nek ten ngene roh idhofi kita cukup membaca istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duh Gusti nyuwun ngapura sedaya dosa ingkang sampun kula petindakaken wonten ing saderengipun niki ngantos dinten sakmenika lan ugi nyuwun pangapura sak mangke menawi wonten luputipun. Niku lek Jawa sing ora iso Arab pamain maca istighfar kok kangelan untuk maca kuwi. Ini yang kita lakukan kepada saudara kita yang Nasrani, gitu. Saya mengajarkan ini pada saudara kita yang Nasrani, gitu, Mas Trimbul, gitu. Ini dengan menggunakan kata-kata Jawa, podo wae, ya tidak ada masalah. Nah, di sini. Yang kedua kalinya yaitu roh jae, roh nabati itu nganti lali. Roh nabati yang terletak di bawah pusar adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena letak setan yang terbesar itu karena perut dan kemaluan. Maka oleh sebab itu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duh Gusti nyuwun dipun tebehaken saking gangguane setan ingkang terkutuk. Terkutuk bahasa Jawa ini apa, Pak? Terlelek juga iwak. Yes, pokoknya ya, paling keparat misalnya seperti itu. Yes, okay. Nah, itu artinya Jawa seperti itu. Kaping 3 nipun nggih menika yang ada di ulu hati yang namanya roh rohmani, roh kasih sayang. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, angel-angel. Terus kemudian ketika kita pada sampai roh jasmani, roh rohani, roh robbani, dan roh kudus, ini adalah simpul di dalam diri kita. Ini adalah garis putar yang ada dalam diri kita, titik tawaf yang ada dalam diri kita. Sebelum kita melakukan ini, alam raya telah melakukan sebuah tawaf, gitu. Dimulai dari sperma yang hadir dalam kandungan ibu itu adalah mempunyai gerakan berputar sehingga membentuk diri kita putarnya ke arah kiri. Itu dari gerakan sperma. Terus kemudian berputar lagi sel-sel yang ada dalam diri kita melakukan regenerasi berputarnya ke arah kiri. Lebih besar lagi kita, ya, kita atau roh kita melakukan putaran juga ke arah kiri. Lebih besar lagi manusianya, kita sendiri sebagai manusia hidup, ya, kita melakukan putaran itu. Kalau Islam di Ka'bah, kalau yang lain di agama lain mungkin ada perputaran di tempat-tempat lain, ya. Kemudian dunia berputar kepada matahari, arahnya juga ke arah kiri. Begitu juga matahari dan galaksi Bima Sakti berputar juga ke arah kiri. Galaksi Bima Sakti berputar kepada bintang Vega juga mengarah ke kiri. Bintang Vega berputar mengitari Ares juga ke arah kiri. Nah, inilah yang kita lakukan untuk menyatu dengan alam semesta. Sehingga apa? Orang yang bisa menyatu dengan alam semesta, maka dia adalah bagian dari alam semesta. Kalau sementara ini kita itu terlalu menyatu dengan ego kita, pikiran kita, nafsu kita tidak akan bisa menyatu dengan alam semesta. Oleh sebab itu orang yang tidak bisa menyatu biasanya gampang stres, betul? Orang duwe duit sithik ya stres, tukaran karo kancane sithik ya stres. Ya ta, roh wong mati awake dhewe lara bareng ya stres. Ya ta. Gitu. Jadi marilah kita yang selanjutnya itu tadi tawaf.
Kemudian setelah itu kita bangun kembali di roh rewanoh nurani yang ada di sini dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa apa? Kenapa? Karena disinilah yang menembus kepada otak tengah. Otak tengah adalah 70% penggerak dalam diri kita. Mungkin kita tidak menyadari bahwa paru-paru kita tanpa kita kendalikan bergerak. Jantung kita tanpa kita kendalikan bergerak. Regenerasi tubuh kita, sel kita atau tubuh kita melakukan regenerasi setiap hari tanpa kita perintah. Itu adalah kendali roh, ya toh, yang dikendalikan oleh bawah sadar, otak bawah sadar secara fisik. Nah, disinilah kita harus tahu. Yang terakhir ini bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terakhir adalah Yahu Allah yang terletak pada roh rewani, roh sukma. Kenapa bacaannya Yahu Allah? Karena Allah telah mengatakan bahwa sebenarnya aku maksudnya Gusti Allah itu lebih dekat dari urat leher. Nah, ini adalah sebuah rahasia. Makanya dia ditopang dengan tulang dua ini. Tulang apa namanya dia ini? Tulang selangka ya, tulang selangka. Ya, letaknya adalah di tengah ini, ditopang oleh kedua arasnya. Ya, kedua ini, yang ditopang kembali oleh para malaikat melalui tulang-tulang rusuk dan tulang belakang. Nah, disinilah rahasianya. Jadi kita harus betul-betul tahu tentang itu. Ya, oleh sebab itu pahamilah diri kita sebelum kita memahami sesuatu yang lain agar kita lebih tahu. Ya, roh rewani, roh sukma, hanya roh ini yang bisa keluar dari tubuh kita. Kalau kita melakukan sebuah ilmu yang namanya raga sukma atau kesadaran kita atau sedang bermimpi, kita roh ini adalah keluar dalam diri kita dan bercengkrama dengan roh-roh yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat unik dalam diri kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pelajari dalam diri kita supaya kita tahu bahwa Tuhan itu memang betul-betul kasih dan sayang kepada semuanya, bukan ke kita toh, bukan ke agama kita toh. Gitu. Kadang-kadang kita itu saking saking pengen duwe bono akeh, pokoke sing ora Islam mlebu neraka kan ngono ya. Tapi dalam kita tidak. Siapapun yang berkasih sayang, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan. Berarti wis pinter kabeh, bisa kabeh. Alhamdulillah. Silakan untuk bertanya, terutama yang baru, ya, yang belum paham, yang belum mengerti. Mboten-mboten? Berarti wis paham kabeh. Nek mboten wonten berarti kita melanjutkan kepada zikir bayat. Ngaten? Sing belum hafal baik tempat maupun zikirnya, silakan untuk membaca sebisanya. Baca Fatihah monggo, surat Ikhlas monggo, sholawat monggo, ataupun bacaan yang lain. Silakan. Ya.